Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Kusuma. Saya dari kelas 1 BKIA jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perilaku manusia. Yang pertama adalah definisi perilaku manusia. Perilaku menurut bahasa Indonesia adalah suatu tanggapan atau reaksi seseorang terhadap sebuah lingkungan. Sedangkan menurut para ahli, yaitu manifestasi kehidupan psikis. Adapun pembentukan perilaku bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu kebiasaan, pengertian, dan model. Arti dari model di sini adalah adanya orang yang bisa dijadikan panutan. Yang kedua yaitu faktor perilaku manusia atau perkembangan manusia. Yang pertama yaitu faktor endogen. Faktor endogen adalah faktor yang dibawa oleh individu dari kandungan hingga kelahiran, atau bisa disebut dengan faktor keturunan. Seperti anak-anak akan mempunyai sifat yang seperti ibunya. Jika ibunya memiliki sifat yang sabar, kemungkinan besar anak akan mempunyai sifat sabar tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksogen. Faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari diri luar individu. Faktor ini bisa merupakan pendidikan, pengalaman, atau lingkungan. Contohnya, jika anak tinggal di lingkungan yang salah, maka anak itu kemungkinan besar akan mengikuti pergaulan yang salah juga. Yang berikutnya yaitu fase-fase perkembangan. Yang pertama, proses biologis, yaitu di mana seseorang mengalami perubahan fisik. Contohnya, ketika ia lahir, ia berkulit hitam, tetapi setelah dia sudah dewasa, remaja, dia mulai merubah diri sehingga kulitnya menjadi putih. Nah, yang kedua yaitu proses kognitif, di mana perubahan seseorang tentang pemikiran, kecerdasan, dan bahasa. Contohnya, yang dulunya dia bayi hanya bisa bilang a, i, u, e, o. Setelah ia sudah dewasa, sudah remaja, sudah berkembang, dia akan bisa mengerti dengan bahasa-bahasa manusia. Yang terakhir yaitu proses sosial, di mana proses ini terjadi hubungan individu dengan orang lain. Yang dimaksud perubahan di sini adalah perubahan dalam emosi dan perubahan kepribadian. Selanjutnya, hubungan individu dengan lingkungannya. Sifat individu terhadap lingkungan. Ada individu menolak atau menentang lingkungan. Dalam keadaan ini, lingkungan tidak sesuai dengan yang ada di dalam diri individu. Misalnya, dalam kehidupan bermasyarakat, kadang orang merasa tidak cocok dengan norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat. Namun, orang tersebut dapat berusaha mengubah norma yang tidak baik itu menjadi norma yang baik. Yang kedua adalah individu menerima lingkungan. Dalam hal ini, keadaan lingkungan sesuai dengan yang ada di dalam individu. Selanjutnya, individu bersikap netral. Dalam hal ini, individu tidak menerima tetapi tidak juga menolak. Berikutnya, aspek-aspek perkembangan manusia. Aspek-aspek perkembangan manusia terbagi atas 4, yaitu aspek sosial emosional, aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek bahasa. Yang terakhir yaitu tujuan mempelajari perkembangan manusia. Yang pertama sebagai gambaran perkembangan manusia. Kedua, sebagai penjelasan perkembangan manusia. Yang ketiga, peramalan perkembangan manusia. Dan terakhir, intervensi perkembangan manusia. Sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.